Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah saya di sini untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Khairul Rizki atau yang biasa dipanggil Rozik. Saya adalah mahasiswa S1 Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini berasal dari NTB, yaitu lebih tepatnya Kota Bima. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah hidup saya untuk mencapai ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang perkuliahan. Kisah ini dimulai pada awal tahun 2020, yaitu tahun dimana menjadi tahun yang kelam bagi seluruh dunia, yaitu tahun dimana munculnya wabah yang kita tahu sekarang, yaitu wabah COVID-19. Pada tahun itu saya tengah berada pada jenjang SMA, yaitu kelas 12, yang dimana kita dipaksa untuk belajar dari rumah atau daring. Dan ada masalah yang timbul pada saat itu, yaitu kita kurang dapat memahami materi yang diberikan oleh guru kita karena kita sudah terbiasa dengan pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk awalnya di sini sebelum masuk perkuliahan, orang tua saya menyarankan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran karena untuk mengikuti jejak kakak-kakak saya yang sudah menjadi dokter. Dan di situ saya bimbang sekali antara ingin daftar kedokteran atau daftar yang lain. Di situ saya berdoa dan saya akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil pilihan saya, meskipun orang tua saya di situ tidak memaksa. Untuk masuk ke jenjang perkuliahan itu ada beberapa tahap yang disediakan untuk masuk ke situ, misalnya dari SNMPTN, SBMPTN, ada juga pendaftaran untuk masuk kedinasan, dan yang terakhir yaitu seleksi mandiri. Pertama saya akan menceritakan pada saat masa SNMPTN. Di situ SNMPTN itu didaftarkan oleh sekolah, dan di situ saya tidak masuk rankingan dan otomatis tidak lolos. Kemudian saya mencoba peruntungan yang lain, yaitu dengan daftar ke jalur SBMPTN. Sebelum saya masuk ke SBMPTN menjalani seleksinya, saya menjalani bimbel sebelum SBMPTN menjalani bimbel, berharap bisa membantu untuk nanti kita mengerjakan soal SBMPTN dan bisa lulus. Dan ternyata hari SBMPTN pun tiba. Kemudian saya berusaha untuk mengerjakan soalnya dengan baik, dan hari pengumuman kelulusan tiba. Di situ saya tidak lulus. Di situ saya lumayan kecewa dengan hasil itu, meskipun saya rasa sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian di situ setelah saya melaksanakan SBMPTN, saya kembali mencoba peruntungan dengan mendaftar salah satu kedinasan. Di situ saya lumayan berusaha belajar dengan baik. Kemudian pengumuman tiba dan keberuntungan belum memihak kepada saya. Kemudian setelah tes kedinasan tersebut, saya kembali berusaha untuk masuk ke salah satu universitas negeri yang ada di Lombok, Mataram. Pada saat itu ada suatu musibah yang menimpa saya, yaitu saya terkena COVID-19 dan otomatis tidak bisa melaksanakan ujian mandiri tersebut. Diisolasi selama 2 minggu. Kemudian setelah isolasi, di situ saya karantina dulu selama 3 hari. Kemudian lagi buka sosial media. Kemudian pada saat itu tuh lagi mencari universitas untuk melanjutkan. Kemudian di situ saya scroll terus ngeliat UAD. Wah, ada nih universitas yang nyediain informatika akreditasi A. Di situ saya daftar di Universitas Ahmad Dahlan, memasukkan berkas-berkas semuanya, pokoknya lengkap dah, dan alhamdulillah lulus. Dari semua perjalanan tadi, saya menyimpulkan bahwa dari semua kegagalan yang saya alami, saya percaya bahwa ada kesuksesan yang akan menunggu kita. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda dan tidak ada usaha yang sia-sia. Kemudian saya masuk ke Universitas Ahmad Dahlan.
universitas yang mana akreditasinya itu A, kemudian fasilitasnya sangat mumpuni untuk mahasiswa-mahasiswanya, dan salah satu universitas yang meraih banyak prestasi di perguruan tinggi swasta maupun negeri. Kemudian di Universitas Ahmad Dahlan ini saya masuk ke prodi S1 Informatika, yang mana belakangan ini informatika sangat diminati oleh para siswa karena prospek kerjanya yang tinggi. Jujur saja, selama perkuliahan 2 semester ini saya belum mendapat passion saya sendiri karena banyak materi yang belum saya pahami, dan insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat memahami materi-materi tersebut. Kita harus bersemangat untuk mencapai titik sukses kita dan harus mencapai impian kita, dan menjadikan kegagalan adalah suatu pelajaran. Demikian perjalanan kisah saya, dan saya terus percaya bahwa tidak ada kesuksesan yang diraih dengan mudah. Kita harus berjuang untuk mencapai kesuksesan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.